Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Hai viewers, tadi setelah kita ngelihat ikan-ikan beberapa koleksi tadi, sekarang ada beberapa jenis binatang lainnya. Kayak seperti ini yang saya pegang, ini biawak albino. Ini biawak albino ini sangat rare guys. Mungkin untuk mendapatkan satu biawak ini untuk kelahiran 1000 anakan biawak baru dapat satu biawak albino. Selain biawak, saya punya beberapa jenis yang juga albino. Salah satunya ini kelelawar buah ya. Kalau kelelawar buah itu kecil-kecil. Itu bengal saya. Ini biawak kelelawar ini makannya buah-buahan. Jadi tidak bahaya dan tidak mengandung banyak penyakit, jadi aman ini dipelihara. Terus ada juga ini skinny guinea pig albino juga. Ini sebenarnya seperti babi ya, mini pig gitu, mini babi. Modelnya kayak babi. Dia tidak ada bulunya, persis kayak babi. Tuh. Kayak babi. Jadi ini miniatur babi. Jadi badannya tuh bulat, gendut, nggak berbulu, warnanya juga pink begini. Mungkin karena dia albino, jadi warnanya pink untuk kulitnya. Matanya tetap ya, mata albino kan selalu merah. Nah ini disebutnya skinny guinea pig, tapi ini kayak miniatur babi sih saya lihatnya. Nah, selain ini juga kalau binatang yang ini semua lokal Indonesia, kayak biawak dan kelelawar. Tapi kalau ini impor Amerika yang guinea pig ini. Karena mungkin masih jarang ya, masih rare. Jadi waktu itu saya impor. Selain ini juga saya ada ringneck. Ringneck ini aslinya dari India. Warnanya sebenarnya hijau, tapi karena mutasi dia jadi berubah mutasi jadi kayak keabu-abuan begitu. Jadi kepalanya putih, badannya abu. Yang betina itu warnanya putih guys. Nah ini mutasi gen jenis ini. Dan saya juga punya, nah ini special scoot itu ya ini cuma ada beberapa di dunia. Jadi ini koleksi ya, ini rare. Ini sebenarnya sulcata biasa, cuman scootnya itu unik. Misalnya harga segini ini biasanya sulcata misalnya sekitar 25-30 juta. Tapi karena sculptnya ini unik seperti ini bisa sampai 60-75 juta. Karena gara-gara sculptnya ini unik. Itu aja sih. Kalau yang sulcata, ini jantan betina. Kalau ini Sri Lanka Star. Sri Lanka Star itu bedanya dengan Indian Star. Sulcata Star itu lebih gede, lebih giant. Kalau yang Indian Star itu lebih kecil. Kalau ini sih nggak terlalu ini sekitar 30 juta satu gini. Kalau yang kecilan lebih murah deh. Ini sekitar 20 deh waktu itu saya beli. Ini sama ini sepasang. Ini juga sepasang. Nah ada lagi guys. Saya punya ini
yang hitam. Ini miniatur kudanil. Nanti kita lihat ya setelah ini ya. Kan rata-rata yang saya pelihara itu kan binatang rumahan, Mbak. Biarpun nanti seperti misalnya biawak itu kan nggak, kalau sifatnya yang albino itu binatang itu tidak akan bisa hidup di alam lepas karena mereka punya unsur penglihatan yang sangat rendah karena ada agak rabun ya kalau misalnya binatang albino itu. Terus warnanya yang sangat mencolok, jadi mudah untuk para predator untuk memangsa. Jadi kebanyakan binatang albino itu tidak akan lama hidup di alam bebas. Makanya kalau kita pelihara, ya kita sesuaikan aja dengan kondisi lingkungan yang mereka suka. Misalnya biawak itu kan suka di lingkungan yang berair. Jadi kita harus sediakan tempat atau wadah yang untuk mereka senang berendam. Jadi emang ya harus menyesuaikan aja. Biarpun kita tidak mempunyai lahan yang luas, tapi kita berusaha untuk setidaknya mengakomodasi lah kebutuhan mereka, gitu sih menurut saya. Nah viewers, satu lagi nih, ini sama sebenarnya jenisnya skinny guinea pig, cuman ini warna hitam. Jadi orang itu selalu berpikir ini miniatur, kalau tadi kan miniatur babi pig, ya ini miniatur kudanil, lihat ya. Ini miniatur kudanil, warnanya hitam pekat, dia tidak punya bulu sama sekali. Tuh, kalau diperhatiin, tuh, unik sih. Ini pure black. Orang pikirnya ini miniatur seperti kudanil. Ini sama, saya belinya juga dari Amerika. Ini impor. Tapi sudah ada beberapa deh. Sekarang sudah ada beberapa yang bisa diternakin di Indonesia. Ini tidak terlalu susah kok. Perawatannya juga gampang, makanannya gampang. Sebenarnya ini seperti halnya guinea pig yang lain ya. Tapi karena dia mengalami mutasi bulu, jadi makanya lahirnya seperti ini. Tapi sebenarnya gampang, perawatannya sama dengan guinea pig yang lain. Saya ada lagi. Nah, ini namanya bambu red, viewers. Bambu red ini saya impor dari Kamboja. Bentuknya mirip hamster. Tuh, mirip hamster. Tapi ini gedenya seanjing nanti. Ini bisa gede banget. Kalau di negara aslinya diambil untuk bulunya dan daging. Tapi kalau di sini sayang kali ya. Ini waktu ini saya beli berapa ya? 5 juta ini satu. Mungkin karena impor kali ya. Nah, tapi bulunya ini golden. Jadi semakin dia tua, semakin matang, nanti semakin emas warnanya. Kenapa saya suka binatang ini? Karena lucunya kayak hamster, tapi besarnya seperti anjing. Dan jinak, nggak repot, dan binatang ini sangat bersih. Jadi nggak bau, terus bulunya juga nggak rontok. Jadi gampang banget perawatannya. Persis hamster, cuma gede banget, lucu. Oke, untuk mandinya juga nggak repot, mandiinnya cuma sebulan sekali. Dan makanannya sama kayak hamster, biji-bijian. Sebenarnya sih omnivora, cuman karena biar gampang kita beliin aja biji-bijian hamster. Ini umurnya baru 2 bulan viewers. Nanti kalau mencapai umur 6 bulan udah seperti kelinci gede. Nanti setahun sudah full kayak anjing. Tapi anjing jenis kecil ya. Anjing kayak pom, mini pom gitu-gitu. Tuh, lucu ya. Mukanya lucu banget. Oke. Kita harus tahu apa yang cocok buat kita.
Jadi jangan binatang yang menyesuaikan kita, tapi kita harus menyesuaikan apa yang cocok dengan kita. Misalnya kita tuh orangnya pemalas, nggak mau ngerawat, nggak mau gampangan aja. Nah, jangan suka pelihara yang binatang yang harus rutin untuk dibersihkan atau dirawat. Misalnya gini, misalnya ikan apa yang gampang perawatannya untuk orang malas. Misalnya ikan cupang, ikan predator, ikan yang sifatnya predator itu tidak perlu makan tiap hari. Jadi untuk orang-orang malas untuk membersihkan tanknya atau perawatannya itu mudah. Jadi harus menyesuaikan kok menurut saya. Kalau memang kita rajin ya nggak apa-apa, kita bisa pelihara yang sifatnya yang susah. Misalnya anjing, kucing itu kan susah ya. Itu oke, tapi kalau yang malas ya jangan ikut. Ya disesuaikan aja. Disesuaikan. Viewers, tadi kan saya tunjukin beberapa koleksi saya punya. Nah, sekarang saya ingin kasih tahu tips-tips melihara kura-kura darat. Nah, gimana sih perawatannya biar mereka tetap kelihatannya skulls-nya ini tetap bagus, shine, dan kelihatan sehat. Nah, biasanya kita harus rutin tuh, mungkin minimum seminggu sekali kita harus bersihin skulls-skullsnya ini tempurung-tempurungnya ini. Karena mungkin value-nya juga nggak murah, jadi kita harus benar-benar jaga kesehatan mereka ini. Nah, misalnya begini nih guys, biasanya seminggu sekali kita pakai ada perawatan poles. Nah, poles ini macam-macam biasanya, tergantung kitanya. Tapi biasanya sih organik ya. Kita bisa dapat ini biasanya di pet shop, di toko-toko khusus untuk amfibi. Tapi kalau enggak, biasanya juga pakai olive oil atau minyak-minyak yang natural, itu bisa, nggak apa-apa. Nah, ini kita harus sikat. Biasanya kita bersihin dulu, kita cuci, kita rendam, ini kita bersihin, kita sikat, terus baru itu finishingnya baru kita olesin finishing touch ini. Gunanya apa? Oil ini biasanya melepas kotoran-kotorannya guys, viewers, kotor-kotoran yang menempel. Nah, kalau itu terlalu lama, itu menyebabkan nanti bakteri, jamur dan segala macam, dan itu nggak bagus buat mereka. Nah, kita harus rajin untuk gosok tempurung-tempurung ini biar selalu bersih dan selalu shine. Nanti setelah selesai kita jemur, kita diamkan di matahari. Nanti lama-lama dia kering sendiri. Ya kan, dia mengkilat gitu guys. Dia kelihatan jadi lebih sehat. Terima kasih viewers untuk mengikuti kegiatan saya hari ini, melihat binatang-binatang saya. Semoga bermanfaat dan berinspirasi buat kalian semua. Terima kasih, bye.